Halo, saya Handikin. Halo, saya Pau Kami berdua akan mendaki ke Everest Base Camp. untuk Alzheimer Indonesia. Oke, aku mungkin lebih ceritanya ke Mama ya, karena Mama kan sekarang masih bareng-bareng kita. Oh, sebenarnya Mama itu kan memang dulu aktif tuh buka toko, jaga toko ya. Sampai kira-kira menjelang saya nikah berarti sekitar udah 10 tahun lebih lah. Akhirnya kita anak-anak memutuskan Mama istirahat aja di rumah. Jadi nggak usah buka toko lagi karena kita anak-anak udah mandiri lah, udah bekerja. Perubahan yang kita lihat adalah Mama yang tadinya aktif, lama-lama mungkin keaktifannya itu kurang tersalurkan. Jadi lebih banyak di rumah, tapi masih suka tuh yang jalan kiri kanan, tapi dengan kondisi kakinya yang kurang kuat, jadinya tuh saya ngelihat kok Mama kasihan banget. Udah mah, akhirnya kita sebagai anak atas dasar nggak tega, udah mah nggak usah terlalu banyak jalan kayak gitu, karena kita juga anak-anak nggak ada yang bisa ngawasin. Nama cucu Mama yang pertama yang ini dulu ya, ya, oh iya, Ya, kita pun awalnya juga, kita sendiri ya. ya kita berdua juga nggak tahu apa itu Alzheimer atau demensia. Pertama kali dengar demensia waktu Papa beberapa tahun yang lalu dibilang, oh ini kayaknya ada gejala demen. Cuman karena waktu itu Papa sebetulnya kan kondisinya dia lumpuh total, jadi kita nggak berasa, ya nggak ada beda gitu kan. Ya. Alzheimer atau demensia secara garis besar penyakitnya umumnya orang taunya adalah paling gampang ya, eh, ini si bapak atau si ibu udah pikun gitu, Ya. udah berumur mungkin 70, 60 sampai 70, 80 tahun dia pikun, lupa nama orang gitu kan, nanya berulang-ulang, ini pikun lah kayak gitu. Jadi dianggap bahwa orang menjadi tua pikun Wajar itu adalah untuk wajar begitu, ya. gitu kan. Dan kadang-kadang sampai mungkin dianggapnya adalah hal yang tabu, malu untuk mengungkapkan ke publik atau ke teman-teman terdekat bahwa orang tua saya ini udah mulai pikun kayak gitu. Ini yang base campnya. Iyalah, kita nggak naik ke Iya, atas. karena Awalnya hanya kita mau kepingin, oke yuk kita, eh, karena fisik kita masih muda, kemudian juga anak-anak juga udah lumayan bisa besar dan bisa kita titipin lah ya, ada support system kita yang bisa jagain mereka kalau kita tinggalkan cukup waktu lama. Akhirnya kita pilih, yaudah yuk kita cobain ke Everest Base Camp. Jadi sebelumnya gue nggak tahu Pak Handikin, terus kemudian tapi kita sudah komen-komenan di Instagram. Sampai akhirnya mereka naik gunung segala macam, kita ketemu di sosmed. Gue lebih banyak sih personally ngobrol sama Kak Paunya ya, dan tiba-tiba gue dikontak nih sama Pak Handikin. Beliau bilang bahwa gue mau ke Everest Base Camp nih, begini-begini. Gue sebelumnya belum tahu bahwa mereka membawa satu misi yang menurut gue
jauh di luar pemikiran ketika kita bicara charity. Karena rata-rata orang charity pasti mikirnya paling oh iya buat ke cancer, buat ke anak sekolah, pendidikan or whatever. Tapi tiba-tiba they talking about Alzi itu buat gue itu beyond my beyond my expectation. Gue nggak nyangka aja lo naik gunung dan lo membawa misi, dan gunung yang dipilih bukan gunung yang cheesy juga gitu. I mean it could be dangerous for their life, tapi dia membawa satu misi yang gue lihat ini out of the box. Ternyata misi itu punya satu cerita sendiri gitu. Suspension Bridge nggak kelihatan di sini. Tuh banyak bendera-bendera. Tapi ini pokoknya semuanya yang base campnya kan. Iyalah, kita nggak naik sampai ke Iya, atas. karena orang tuh suka pikir kita mau ke muncaknya itu. Waduh, muncaknya 3 bulan naiknya tuh. Bagi kami berdua, perjalanan ke Everest Base Camp ini sesuatu yang besar banget begitu ya buat kehidupan kita berdua. Kita ngerasa kayaknya mungkin sayang ya kalau misalnya kita hanya pergi hanya untuk kesenangan, foto-foto, pulang cuma buat cerita ke teman gitu kan. Jadi akhirnya kita ngerasa oke, yuk kita dedikasikan ke sesuatu yang lebih besar untuk orang banyak. Kalau di Indonesia sendiri, estimasi terakhir di tahun 2015 ada 1,2 juta orang yang sudah terdiagnosa dengan Alzheimer. Kalau general, Everest Base Camp itu termasuk pendakian yang menurut gue moderate. Dia tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit. Tapi buat gue, don't ever underestimate the mountain.